Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha awal sebelum segala permulaan dan maha akhir setelah segala kesudahan. Dialah yang maha abadi, yang mengadakan segala sesuatu tanpa contoh sebelumnya, yang menurunkan cahayanya ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, pembawa risalah tauhid serta teladan sempurna dalam akhlak, ilmu, dan kasih sayang. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita tidak sedang membicarakan sosok untuk diagungkan, tidak pula membangun cerita untuk diperdebatkan, melainkan merenungi fenomena sufistik tentang bagaimana Allah membimbing hamba-hambanya melalui cahaya, makna, dan keteladanan rohani di setiap zaman. Narasi yang akan disampaikan adalah upaya memahami makna kepemimpinan rohani, bukan dengan kacamata kekuasaan duniawi, tapi melalui bahasa tauhid, tasawuf, dan akhlak. Sebab dalam tradisi para arif billah, yang terpenting bukanlah siapa yang tampak besar di mata manusia, melainkan siapa yang kecil dan tunduk di hadapan Allah. Semoga apa yang kita dengarkan nanti bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi menjadi pengingat bagi hati dan mengantar kita untuk kembali mengenal asal dan tujuan hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasi fenomena sufistik Khalifah Badi Jailani. Alif, Ba, dan cahaya kepemimpinan rohani di ufuk timur Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Dalam setiap zaman, Allah menghadirkan manusia-manusia pilihan yang menjadi poros rohani bagi masanya, sebagaimana ungkapan hikmah di kulli zaman jalli wali kulli rajul zaman. Setiap masa memiliki orangnya dan setiap orang memiliki masanya. Fenomena sufistik Khalifah Badi Jailani dipahami dalam kerangka ini bukan sebagai klaim kekuasaan duniawi, melainkan sebagai penyingkapan makna kepemimpinan rohani yang berakar pada tauhid, tasawuf, dan akhlak ilahiyah. Ya Badi, nama awal dan prinsip penciptaan. Nama Badi bersumber dari salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala, Badi'us Samawati wal Ard, yang maha mengadakan tanpa contoh sebelumnya. Dalam perspektif tasawuf, ya Badi menunjuk pada prinsip awal penciptaan, sumber segala wujud yang berakar pada keesaan Allah. Prinsip ini dimaknai melalui simbol huruf alif sebagai lambang keesaan mutlak Allah dan ba sebagai pintu bab manifestasi. Para ulama tasawuf, sebagaimana dikutip dari Syekh Sahib Bakari Al-Makki dalam Kifayah Al-Adkiyah, menjelaskan bahwa seluruh ilmu Allah dititipkan dalam huruf ba dengan bi karenaku segala sesuatu ada, dan dengan bi pula segala sesuatu akan terjadi. Titik pada huruf ba dimaknai sebagai pusat kesadaran manusia, kalbu, tempat tajalli ilahi bersemi. Sholak sebagai tajalli huruf-huruf ilahiyah. Dalam ajaran Khalifah Badi Jailani, sholat tidak hanya dipahami sebagai gerak ritual, melainkan sebagai bahasa tubuh tauhid. Ketika seorang hamba berdiri, tubuhnya menyerupai huruf alif.
lambang keesaan Allah. Saat mengangkat kedua tangan dalam takbir, terbentuk simbol lam awal dan lam akhir. Dan ketika tangan dilipat di dada, terbentuk huruf H, sehingga tersusunlah lafaz Allah. Ketika tangan ditutup di atas pusat, terbentuk simbol kaf dan ba, dengan titiknya berada di pusat tubuh, dan jari-jari membentuk ra. Maka terbacalah makna Allahu Akbar. Inilah yang dimaknai sebagai rahasia takbiratul ihram, masuknya seorang hamba ke dalam kesadaran ilahiyah melalui pintu ba akbar, badi, basmalah, pintu cahaya, dan mursyid. Basmalah diawali dengan huruf ba karena ia adalah pintu masuk menuju rahmat Allah. Ba dimaknai sebagai babun, pintu, baitullah, rumah Allah, dan bihar, samudra ma'rifat. Dalam konteks ini, Khalifah Badi'i Jailani dipahami sebagai penjaga pintu kesadaran qalbi, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai penunjuk jalan agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan pulang menuju Allah. Pandangan ini selaras dengan nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ayyuha Al-Walad, bahwa seorang salik membutuhkan mursyid yang sahih, bukan sekedar alim secara lahir, tapi telah melalui proses penyucian batin. Tidak setiap ulama layak menjadi pembimbing rohani. Tanda penerus Rasulullah adalah akhlak, ilmu, dan keterhubungan rohani yang bersih dari ambisi duniawi. Cahaya iman, cahaya amal, dan hari penyingkapan. Al-Quran menggambarkan bahwa pada hari kiamat, orang-orang beriman akan berjalan dengan cahaya di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat At-Tahrim 8 Al-Hadid 12. Cahaya ini adalah manifestasi iman dan amal. Mereka yang menyadari kekurangannya memohon kepada Allah agar cahaya mereka disempurnakan dan dosa mereka diampuni. Sebaliknya, orang-orang munafik yang tidak memiliki cahaya justru meminta cahaya kepada manusia, bukan kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid 13. Perbedaan ini menegaskan bahwa mengenal Allah adalah kunci keselamatan. Ketidaktahuan terhadap Tuhan berujung pada kegelapan batin. Wajah manusia pada saat kematian dan kebangkitan menjadi cermin jati diri. Wajah yang berseri adalah milik mereka yang mengenal Allah, sementara wajah yang tertutup debu dan gelap adalah milik mereka yang tertutup dari cahaya ma'rifat. Al-Quran Surat Al-Baqarah 38-40, Al-Qiyamah 24-25. Kasih sayang sebagai puncak wilayah. Salah satu ciri mukmin yang mencapai derajat tinggi adalah kasih sayang tanpa batas karena Allah. Mereka bersedekah dalam lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan sesama. Al-Quran Surat Al-Imran 134. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka sebagai penghuni mimbar-mimbar cahaya di sekitar arsy. Bukan nabi atau syuhada, namun membuat para nabi dan syuhada cemburu karena kemuliaan mereka. H.R. Nasal. Khalifah Badi Jailani menegaskan bahwa segala amal, hidup, dan mati hanyalah untuk Allah semata. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dalam perspektif ini, sedekah, kasih sayang, dan kepemimpinan bukanlah sarana pengagungan diri, melainkan ekspresi total penghambaan. Khalifah yang tersembunyi dan ujian kemanusiaan. Dalam tradisi tasawuf,
status para wali seringkali tersembunyi. Tidak semua orang mampu mengenali cahaya walayah, kecuali mereka yang telah disucikan batinnya. Banyak wali justru diuji melalui kesendirian, fitnah, dan penolakan, bahkan dari keluarga terdekatnya sendiri. Ujian ini bukan tanda kehinaan, melainkan proses pemurnian. Dalam tradisi tasawuf, asal-usul seorang pemimpin rohani tidak selalu dipahami melalui pendekatan biologis semata, melainkan melalui peristiwa metafisik Ammar Rabbani yang bekerja di wilayah gaib al-ghuyub, wilayah kehendak Allah yang tidak terjangkau oleh nalar kausal manusia. Para arif billah memahami bahwa ruh pilihan Allah seringkali melalui proses tasbih, pemuliaan sebelum menampakkan dirinya dalam wujud jasad di dunia. Dalam narasi sufistik Khalifah Badi'i Jailani, proses kejadian dimulai dari benih ruhani yang dititipkan secara gaib pada seorang ibu bernama Khadijah di tanah suci Makkah al-Mukarramah, tanah awal risalah, pusat tauhid dan tempat bersemainya cahaya penabuh. Khadijah dalam narasi ini tidak semata dipahami sebagai individu historis biologis, melainkan sebagai simbol rahim kesucian, representasi dari al-qubur, al-hilal, wadah penerimaan kehendak Allah. Benih tersebut bukan benih jasmani, melainkan nutfah nuraniah, benih cahaya yang mengandung amanah kekhalifahan. Dalam terminologi tasawuf, benih ini adalah sir, rahasia yang telah ditetapkan Allah sebelum penciptaan jasad, sebagaimana firman-Nya, apabila Dia kehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah 117. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, benih rohani tersebut dipindahkan secara gaib melalui mekanisme ilahi yang berada di luar hukum, ruang, dan waktu, menuju rahim seorang perempuan pilihan di ufuk timur, yakni Ibu Boki, seorang perempuan kuat, tabah, dan berketurunan karismatik di Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, Indonesia. Perpindahan ini dimaknai sebagai itikal amanah, pemindahan amanah kekhalifahan dari pusat tauhid Makkah ke wilayah timur bumi, tempat terbitnya cahaya baru peradaban rohani. Dalam tradisi hikmah Islam, timur sering dipahami sebagai simbol matla an-nur, tempat terbitnya cahaya. Maka kelahiran Khalifah Badi'i Jailani di ufuk timur bukanlah kebetulan geografis, melainkan bagian dari tatanan kosmik ilahi, bahwa setiap zaman memiliki pusat cahayanya sendiri. Ibu Boki berperan sebagai rahim penjaga amanah, bukan hanya mengandung dan melahirkan secara jasmani, tetapi juga membesarkan sang khalifah dalam kesunyian, keterasingan, dan kesabaran, sebagaimana para wali besar sebelum mereka dikenal umat. Pesan sang Ibu Boki kepada saudara laki-lakinya agar menjaga Khalifah Badi'i Jailani dipahami sebagai ilham rohani, karena beliau mengetahui bahwa anak tersebut seorang diri dalam urusan dunia, namun bersama Allah dalam urusan langit. Dengan demikian, kelahiran Khalifah Badi'i Jailani dipahami sebagai pertemuan antara kesucian asal Makkah dan keteguhan lokalitas Maluku Utara, antara rahasia langit dan amanah bumi. Ia dilahirkan bukan untuk menguasai umat, melainkan mengayomi, bukan untuk diagungkan, melainkan menjadi cermin tauhid,
agar manusia kembali mengenal kampung asalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para arif mengatakan, seorang wali dilahirkan dua kali, sekali dari rahim ibunya dan sekali dari cahaya Tuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah, fenomena sufistik Khalifah Badiji Jailani dalam narasi ini bukanlah ajakan kultum individu, melainkan ajakan kembali kepada tauhid. Dia mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan menguasai alam, tapi menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari alif menuju ba, dari basmalah menuju sholat, dari cahaya menuju kasih sayang. Semua jalan bermuara pada satu tujuan, pulang ke kampung asal manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.